Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Sobat Integritas dimanapun berada. Kita berjumpa dalam saluran Inspektorat Menyapa. Bapak Ibu, marilah kita pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat pada pagi hari ini, kita bisa bertemu dalam keadaan cukup cerah cuaca di kota Semarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Sobat Integritas dimanapun berada, masih dalam suasana Ramadan, di awal-awal Ramadan ini, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1444 Hijriah, atau tahun 2023 Masehi ini. Bagi Sobat Integritas yang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa Ramadan kali ini, khususnya hari Jumat ini, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Integritas, tema kali ini kita nanti mengambil berkaitan dengan SPM. Apa itu SPM? Apa pentingnya SPM? Dan tentunya regulasi apa yang ada di dalam SPM. Sobat Integritas yang saya hormati, pagi ini kita telah hadirkan dua orang narasumber. Ya, sebelumnya malah kita sapa supaya perkenalan ini lebih dalam, karena dengan perkenalan ini kita nanti bisa berinteraksi dengan baik. Saya sapa yang pertama yaitu narasumber Bapak Dr. Andes Antonius Trihananto. Selamat pagi Pak Antonius. Selamat pagi Pak Saiful. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Antonius ini adalah Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Sri Hartati SHMM. Selamat pagi Bu Tati. Selamat pagi Pak Saiful. Sehat Bu ya? Amin. Sehat, tetap semangat Bu ya di bulan Pak, Ramadan ini. Pak. Alhamdulillah. Sobat Integritas, Bu Tati ini adalah pejabat fungsional pengawas pemerintahan ahli madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Tentunya dua narasumber ini adalah kompeten sekali kaitannya dengan tema pada pagi hari ini yaitu SPM. Nanti beliau berdua ini yang akan menjawab ya, semua menjelaskan kaitannya dengan SPM. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke inti acara, akan saya berikan satu istilahnya tebak-tebakan. Ya, mungkin lain tebak-tebakannya ini agak masuk ke pikiran kita, logis lah gitu. Mungkin dari para narasumber ini bisa menjawab. Tentu hadiahnya mudah-mudahan diberikan kesehatan, itu lebih bagus lagi. Gitu. Baik, ini ada satu tebakan Pak Hananto dan Bu Tati. Ya, kenapa dinamakan nasi Padang? Ya, gimana Pak jawabannya? Nasi Padang. Ya, kenapa dinamakan nasi Padang? Ya, mungkin karena bumbu-bumbunya berasal dari Padang. Wah, ini kayaknya Pak Hani senang masak ini ya. Walaupun laki-laki senang masak, tapi kurang tepat Pak, hampir ya, hampir. Gimana Bu Tati? Mungkin saya Pak habis makan terus jadi kita Padang. Oh gitu ya. Hampir juga ini, semuanya hampir. Tapi yang lebih tepat lagi, karena ini adalah tebakan, di awal kita sudah tanyakan kenapa dinamakan nasi Padang. Karena, jawabannya ya, karena Dina lapar. Coba kita cerna lagi. Kenapa dinamakan nasi Padang? Karena Dina lapar. Wah. Betul Pak J? Ya, untuk aplaus untuk saya sendiri nggak apa-apa lah. Baik Bapak Ibu, Sobat Integritas dimanapun berada, mari kita masuk ke tema pagi hari ini,
berkaitan dengan SPM. Ya. Untuk itu saya sampaikan juga pertanyaan ini pada narasumber yang pertama, yaitu Pak Antonius Trihananto. Pak Ananto, ya. Ini SPM ini masyarakat memang belum tahu semua apa sih SPM itu, gitu. Terus juga mengapa SPM itu penting, ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ananto berkaitan dengan SPM ini. Persilakan Pak Ananto. Ya, terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat integritas dimanapun berada, yang saya hormati, juga narasumber teman saya ini, Bu Sriartati. Seperti tadi ditanyakan oleh Pak Saiful bahwa SPM itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang ya. Jadi SPM itu adalah suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mengapa SPM itu tadi dianggap penting? Yaitu antara lain adalah karena SPM adalah standar pelayanan minimal, antara lain menjamin hak dari masyarakat menerima suatu layanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu atau sesuai standar. Standar ini tentunya ada regulasinya. Iya. Saya kira itu Pak Saiful. Baik Pak Ananto. Ini masih menyambung berkaitan dengan pentingnya SPM itu, Bapak Ibu narasumber. Wah, mungkin nanti di sini Bu Tati bisa masuk ke dalam lagi. SPM itu penting, tapi lebih konkretnya gimana Bu Tati? Kaitannya dengan SPM ini mungkin bisa dijelaskan Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Saiful, serta Pak Har selaku narasumber serta sobat integritas. Menyambung dari Pak Ananto tadi disebutkan bahwa SPM itu adalah sangat penting, yaitu dalam rangka menjamin hak masyarakat menerima mutu layanan dasar dari pemerintah. Tentunya dalam hal ini adalah pemerintah daerah adalah tentunya menyiapkan ya Pak Saiful, menyiapkan dalam rangka pelayanan mutu kepada masyarakat. Contohnya adalah tentunya menyediakan sarana prasarana, menyediakan barang dan jasa, dan menyediakan sumber daya manusia. Ya, mungkin di sini kami akan mengilustrasikan ya Pak, supaya biar terang benderang. Kami akan menyontohkan terkait dengan jenis pelayanan kesehatan, terkait dengan jenis pelayanan ibu bersalin. Kebetulan saya pelaku ya Pak, jadi mungkin saya bisa mengilustrasikan secara konkret nih apa yang pernah kita alami. Contohnya gini Pak, saya misalnya ya, jenis pelayanan kesehatan ibu bersalin. Kami akan melakukan persalinan. Tentunya pemerintah menyediakan sarana prasarana. Contohnya adalah misalnya menyediakan sarana gedung ya Pak ya, dalam ini adalah mungkin puskesmas dengan rawat inap. Tentunya didukung dengan ruang pendaftaran, ruang bersalin, ruang pasca bersalin, mungkin bisa ditambah dengan ruang ini Pak, toilet ya Pak ya, itu kan terkait dengan prasarana. Di satu sisi didukung dengan sarana penunjang, misalnya pada saat kita datang di ruang pendaftaran, tentunya di situ ada peralatan kursi untuk tunggu. Misalnya kita masuk di ruang poli, berarti di situ ada sarana untuk tempat tidur pada saat kita mau diperiksa. Terus mungkin didukung dengan alat untuk kesehatan, misalnya kita datang biasanya di tes ya suhunya, berarti termometer, mungkin di tes tensinya. Mungkin di situ ada tempat untuk tidur, berarti kita dalam rangka untuk periksa mungkin ada di sarana alat ini Pak, apa USG untuk melihat bagaimana bayinya apa sehat, termasuk ibunya juga sehat. Terus mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin sarana ini Pak, genset. Itu kan sangat vital ya Pak ya, karena apa, alat-alat sekarang kan menggunakan listrik. Ya tentunya gensetnya itu adalah yang otomatis, begitu listrik mati, langsung dia menyala. Berarti lengkap sekali Bu ya? Termasuk ini Pak, yang tidak kalah pentingnya ada ambulan. Ambulan tentunya misalnya ada suatu pasien yang mengalami perlu tindakan yang lebih
lebih urgent ya, berarti kita bisa dirujuk ke pakai ambulan ke rumah sakit. Itu terkait dengan sarana prasarana. Yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusia, Pak. Tentunya di rumah sakit ada dokter spesialis kebidanan, terus ada dokter spesialis ada perawat, ada bidan. Itu terkait dengan SDM. Yang ketiga adalah terkait dengan barang dan jasa. Misalnya kami sebagai ibu bersalin dapat menerima formulir, Pak. Formulir apa itu? Oh, formulir tentang portograf. Itu adalah terkait dengan instrumen pemantauan persalinan. Terus kita juga dapat apa, Pak? Yang kedua dapat kartu ibu atau rekam medis. Nah, terus yang ketiga kita nanti akan dapat buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak yang akan mencatat kesehatan ibu dan anak, di mana anak adalah sampai umur 6 tahun, Pak. Jadi demikianlah ya, tentunya beberapa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk melayani pelayanan dasar di bidang kesehatan. Salah satunya adalah pada jenis kesehatan ibu bersalin. Demikian, Pak. Mungkin Bapak pernah jadi pelaku juga waktu itu, mungkin waktu itu mengantar ibu waktu itu bersalin. Nah, ini wajib, Pak Han sama masa di antara orang lain. Lupa. Kan gitu kan. Gitu. Baik, Sobat Integritas, begitu pentingnya SPM ini sampai rigid sekali, ini, lengkap sekali, mulai dari A sampai Z ini. Tapi kalau ini tidak dipayungi sama regulasi atau hukum, tentu tidak berjalan dengan sesuai ketentuan. Mungkin Bu Tati juga bisa menjelaskan, diatur di mana saja sih SPM ini? Silakan Bu Tati, dilanjut. Baik Pak Saiful serta Sobat Integritas dimanapun Anda berada, jadi jelas bahwa terkait dengan SPM adalah itu ada amanahnya ya Pak Saiful, serta ada regulasinya. Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 Pak, yaitu yang pertama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang. Keempat adalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Yang kelima adalah Trantibun Limas, dan yang terakhir adalah sosial. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di situ disebutkan di pasal 141 Pak Saiful, di ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah tentunya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi kepada layanan urusan wajib, Pak. Jadi itu jelas ya terkait dengan urusan luar wajib. Biasa nih payung hukumnya begitu kuat Bu ya, sampai undang-undang. Juga di pasal 144 di situ terkait dengan belanja ya Pak ya. Belanja untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai SPM. Dan yang ketiga adalah PP 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, dan yang keempat adalah Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Jadi jelas ya Pak Saiful, jelas sekali. Undang-undang PP Permendagri. Wah, ini kuat sekali ya, sudah diatur sedemikian rupa. Sobat Integritas, kita masih melanjutkan ini kaitannya dengan SPM, pertanyaan kami. Kita tujukan ke Pak Han, ya, bergantilah gitu ya. Ini SPM ini dalam melaksanakan Pak Han, itu butuh suatu tahapan, ya toh? Tidak ujuk-ujuk langsung pelaksanaan. Mungkin dapat dijelaskan Pak Han berkaitan dengan tahapan-tahapan SPM ini apa saja Pak? Iya, baik Pak Saiful. Sobat Integritas dimanapun berada, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sriatati bahwa SPM itu diatur di dalam Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. Nah, di situ diatur di dalam pasal 4 bahwa penerapan SPM itu melalui tahapan 4 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi SKPD pengampu itu, SKPD pengampu tadi ada 6 urusan pelayanan dasar seperti disampaikan oleh Bu Sriatati bahwa untuk
SKPD pengampu, misalnya urusan pendidikan. Jadi harusnya Dinas Pendidikan itu melakukan pengumpulan data. Berapa jumlah identitas lengkap warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar. Terus yang kedua adalah jumlah dan kualitas barang-barang apa saja yang harus dibutuhkan. Antara lain seperti itu. Jadi nanti di SKPD Dinas Kesehatan, terus SKPD Dinas Sosial, SKPD Dinas PU Tata Ruang, dan Terlentip Linmas itu juga melakukan tahapan-tahapan tersebut. Yang kedua adalah tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Jadi ada tahap kedua, yang pertama tadi pengumpulan data, kedua penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan yang ketiga tahapannya adalah penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Dan yang keempat adalah tahapannya pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Jadi ada 4 tahap. Ada 4 tahapan. Iya, dari mulai pengumpulan data sampai pelaksanaan, Pak ya. Iya. Sudah tertata semua, ya toh. Nah, karena penting ya, walaupun di awal harus dikumpulkan dulu, Pak ya. Iya. Ya, harus Pak, ada ya. prosedur seperti itu. Oke Pak Han, terima kasih. Ya, ini Sobat Integritas, dimanapun berada, kita kembali lagi ke narasumber kedua ini. Bu Tati sudah siap-siap jawab lagi nih. Kayaknya udah ngelotok ini ya, SM ini kayak Aceh aja ngelotok. Bu Tati, ini berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan SPM, ya. Tentu ini harus termuat dalam satu dokumen, Pak. Ya toh, Bu Tati ini. Ya. Ini dokumen apa saja yang masuk ke sini, biar nanti dalam pelaksanaannya itu juga didukung dengan satu anggaran, gimana Bu bisa, karena tanpa anggaran ini pelaksanaan tidak dapat berjalan dengan lancar atau sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin dapat dijelaskan Bu, sebaiknya SPM ini masuk dalam dokumen apa saja Bu? Silakan Bu Tati. Terima kasih Pak Saiful serta Sobat Integritas dimanapun Anda berada. Tadi disebutkan bahwa terkait dengan tahap ketiga ya Pak Han adalah merencanakan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar. Tentunya adalah harus kita mulai dari penyusunan dokumen rencanaan ya Pak ya. Kita kawal. Misalnya dokumen perencanaan apa saja, yaitu RPJMD itu kan 5 tahun ya Pak ya. Yang kedua adalah di Renstra perangkat daerah itu juga 5 tahun. Terus nanti di breakdown di RKPD tahunan juga di Renja perangkat daerah yang pertahunan juga. Jadi harus dikawal Bu ya. Kalau nggak dikawal gimana Bu? Wah itu bahaya Pak, bisa lepas di tengah jalan nanti. Oh gitu. Kami mungkin akan menjelaskan di sini ya Pak. Selain tadi dikawal oleh dokumen perencanaan dan tidak kalah pentingnya adalah dikawal dari sesuai dengan pasal 10 ya Pak ya. Jadi di situ disebutkan bahwa perangkat daerah dalam hal ini adalah Bapeda ya. Yang mempunyai fungsi penunjang. Oh, yang awal Bapeda Bu ya. Yang mempunyai fungsi penunjang pada urusan pemerintahan bidang perencanaan itu harus mengawal Pak, memastikan apakah program, kegiatan dan subkegiatan terkait dengan pelayanan dasar itu termuat di dalam dokumen RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Pak. Selain dari Bapeda adalah SKPD itu sendiri Pak selaku pemangku yang urusan wajib seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan itu juga dia memprioritaskan anggaran program Pak, program kegiatan, subkegiatan apakah terkait dengan pelayanan dasar itu termuat di dalam dokumen tadi RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah TAPD Pak, tim anggaran pemerintah daerah itu juga harus memastikan apakah anggaran program kegiatan dan subkegiatan itu sudah termuat di dalam APBD Pak. Jadi begitu Pak, begitu pentingnya dari dokumen perencanaan itu dikawal ya Pak ya. Mungkin Pak Han bisa nambahin. Ya mungkin begini. Silakan, saya hanya menambahi Pak Saiful tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sriartati bahwa ada beberapa SKPD itu yang harus memastikan seperti di dalam penerapan SPM itu kan ada timnya ya, jadi ada unsur dari Bapeda, ada inspektorat, ada beberapa dinas terkait.
tadi disampaikan bahwa Bapeda harus bisa memastikan SPM itu termuat di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Nah, di sini inspektorat selaku APIP itu juga harus bisa meyakini bahwa apa yang telah dipastikan oleh Bapeda itu memang betul-betul termuat. Berarti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah harus terlibat, Pak, ya, di Iya, dalamnya betul, ya. betul. Jadi kita harus melakukan review di situ. Review mulai dari Ya. tahapan mulai RPJMD, kalau yang sekarang mungkin RPD, karena kepala daerah yang Ya. berhenti di tahun 2023, maka harus ada RPD. RPD ya. Lah kita juga melakukan review RPD. Ya. Apakah Bapeda telah memastikan SPM itu termuat di situ. Nanti kita juga melakukan review di tahapan penyusunan renstra perangkat daerah. Setelah itu kita juga melakukan review Ya. di tahapan renja perangkat daerah. Jadi sebenarnya review-review itu kan amanat dari Permendagri nomor 10 tahun 2018 ya. Ya. Jadi disitulah peran APIP, kita harus bisa meyakini bahwa Ya. apa yang telah dipastikan oleh SKPD Perencana bahwa SPM itu termasuk di dalam penganggarannya. Seperti tadi Ya. disampaikan bahwa TAPD harus memastikan. Kita juga melakukan apakah benar penganggarannya itu telah sesuai dengan perhitungan-perhitungan daripada SKPD pengampu urusan pelayanan dasar tersebut. Pak Han, ini kalimat review mungkin konkretnya gimana, Pak, ya? Review apa meneliti kembali atau mengecek kembali karena mungkin ada poin-poin yang tidak selaras atau tidak sama yang ada dalam dokumen kan gitu, Pak. Iya. Review gimana, Pak? Konkretnya Iya. nih. Kalau di dalam regulasinya bahwa review itu kan kita hanya Memberikan keyakinan. melakukan secara dengan Terbatas. keyakinan terbatas ya. Jadi mungkin kita melakukan dengan uji petik, dengan tahapan-tahapan review itu sesuai dengan dokumen perencanaan. Oke, mungkin nanti kita juga menghasilkan namanya catatan hasil review. Review. Ya, catatan hasil review dan kita juga menerbitkan laporan hasil review. Dan laporan hasil review itu juga kita kirimkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Jadi dalam hal ini review-review kita juga harus ditindaklanjuti. Berarti Itu. perannya inspektorat luar biasa, Pak, ya? Besar Iya, sekali, Pak, ya? Iya, betul Pak Mulai Saiful. dari awal sampai akhir. Iya. Dan mungkin saya bisa Ye, menambahi Pak, gimana, Bu peran Tati? inspektorat Silakan, juga Bu. bisa melakukan pengawasan MONEF Pak atas capaian SPM pada monitoring pemerintah dan kabupaten evaluasi. kota, atas capaian SPM pada pemerintah kabupaten kota. Kabupaten kota. Gitu. Iya. Iya, jadi kalau MONEF itu kan sesuai dengan amanat dana dekon dari Kemendagri. Jadi memang gubernur selaku wakil pemerintah pusat itu ada beberapa untuk unsur pengawasan itu ada beberapa penugasan antara lain MONEF SPM itu. Jadi mungkin untuk 3 tahun ini ya Bu Tati ya. Iya, 3 tahun. Itu kita mendapat dana dekon yang terkait untuk MONEF SPM di SPM 35 kabupaten kota. kabupaten kota. Jadi kesimpulannya itu memang sebuah rekomendasi kebijakan secara menyeluruh satu provinsi nanti melalui GWPP. Ya. Gubernur Wakil sebagai wakil pemerintah pemerintah pusat. Iya. Iya. Sobat Integritas, ternyata SPM ini begitu kompleksnya sehingga kita bisa mengetahui seberapa jauh SPM ini ya, sampai dari awal sampai akhir nanti ya, sampai akhir ya. Baik, Bapak Ibu narasumber, ini kalau tadi disinggung berkaitan masih dengan anggaran. Saya kalau mulai anggaran mesti ngaruhnya dengan uang, Pak ya. Ya, uang. Ini saya tujukan Bu Tati ini ya. Bu, sumber dana dari SPM ini tentu ada beberapa ya, dari sumber-sumbernya dari apa saja lah gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu, tentu tidak hanya satu sumber Bu ya. Bisa dijelaskan sumbernya dari mana saja Bu SPM ini ya. Silakan Bu. Betul Pak Saiful bahwa sumber-sumber untuk membiayai kegiatan SPM itu bisa dari APBN, APBD, mungkin dari CSR atau mungkin sumber-sumber lain yang sah Pak. Untuk mendukung APBD 1, APBD 2, CSR. Ya, CSR sumber lain yang sah mungkin. CRS sih swasta atau BUMN atau Bisa gimana? swasta, bisa BUMN Pak. Iya, bisa. gitu.
Ya, baik, banyak sekali Bu ya sumbernya Betul, ya. Pak, nggih, dalam Jadi rangka untuk untuk mendukung mendukung SPM ini pelayanan ya. dasar ini. Ah, oke, berarti luas sekali Bu ya. Nggih, Bisa betul. diambilkan dari swasta juga. Nggih. Sobat Integritas, tadi sudah dengan sumber dana. Tapi kita belum tahu Sobat Integritas, berapa jenis sih pelayanan SPM itu apa saja. Nah ini kan dari awal kita juga belum tahu, mungkin dapat dijelaskan sekalian Bu Tati, jenisnya SPM itu apa saja Bu? Ya, berapa jenis untuk pelayanan dasarnya ini? Silakan Bu Tati. Sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pak Saiful tentang pemerintahan daerah di pasal 12 ayat 1 di situ jelas disebutkan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 ya Pak. Ya. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, Ya. perumahan, pekerjaan umum dan perumahan ya Pak ya. Terus yang keempat adalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kelima Tranti Belimas dan yang keenam adalah sosial. Jadi ada 6 Pak Ada yang terkait 6 dengan pelayanan dasar dasar ini. wajib, pelayanan Ya. dasar. Oke. Cukup luas juga Bu ya, Iya. dari pendidikan, Sampai sosial. kesehatan, ya, PU, tata ruang, Tranti Belimas, dan juga sosial. Ada 6 Sobat Integritas ternyata pelayanan dasar ini. Untuk jenis-jenis ini Bu Tati, ya, yang menjadi urusan provinsi itu apa saja? Nanti kita bisa melihat yang menjadi urusan provinsi apa saja, yang menjadi urusan kabupaten itu apa saja. Silakan Bu Tati sekalian menjelaskan biar Sobat Integritas bisa terang benerang. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Saiful serta Sobat Integritas dimanapun Anda berada bahwa terkait dengan SPM yang menjadi kewenangan provinsi ya Pak ya, itu jumlahnya ada 14 Pak. 14. Pelayanan. Oh. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan itu ada 2 jenis Pak. Salah satunya adalah kewenangan terkait dengan Dikmen ya, pendidikan menengah atas, dengan yang kedua adalah pendidikan khusus. Terus yang terkait dengan bidang kesehatan ada 2. Terus yang terkait dengan pekerjaan umum dan tata ruang ada 2. Yang terkait dengan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga ada 2. Yang Tranti Belimas ada 1 dan sosial ada 5. Jadi jumlah semuanya ada 14 Pak. 14 itu yang provinsi. diampu oleh provinsi Pak. Ya. Tetapi kalau yang terkait dengan menjadi kewenangan kabupaten, Kabupaten cukup banyak kota. Pak. Ada lebih banyak 29 lagi. jenis, Pak. Yang terkait dengan pendidikan ya Pak ya, contohnya itu ada 3 Pak terkait dengan PAUD, Dikdas dan kesetaraan. Jadi ada 3. Yang paling banyak adalah terkait dengan bidang kesehatan Pak, itu ada 12 jenis layanan. Terus terkait dengan penataan ruang dan kawasan permukiman ada 2 sama dengan yang di provinsi ya Pak ya. Terus terkait dengan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga ada 2 sama. Terus Tranti Belimas juga banyak ini di kabupaten kota ada 5. Terus sosial ada 5 Pak. Jadi sama di provinsi 5, di kabupaten juga 5. Berarti jumlahnya ada 29 jenis pelayanan. Jadi beda ya Pak ya. Berarti lebih banyak kabupaten kota ya. Pak, betul. Iya, demikian banyak sekali ya yang harus kita urusi nih ya. Kesehatan terutama. Oh, kesehatan ada 12 sendiri ya. Nah, memang kesehatan ini luas banget ini Pak Han dan Bu Tati ya. Iya, Pak. Nah, Sobat Integritas, masih kita lanjutkan ini ya, masih ada beberapa yang perlu kita tanyakan pada narasumber biar sekalian nih Jumat berkah ya ta? Biar semuanya berkah ya ta? Allahumma amin ya. Bapak Ibu Sobat Integritas, ini ada satu pertanyaan lagi, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kembali sama para narasumber ini ya. Bu Tati dan Pak Han, nanti yang menjawab bisa salah satu atau dua-duanya. Apakah masing-masing urusan wajib ini pelayanan dasar nomor standar ya, prosedur kriteria atau NSPK Bu ya, apakah masing-masing wajib pelayanan dasar ini punya regulasi atau NSPK ini Bu, masing-masing dari urusan wajib ini mungkin bisa disampaikan pada Sobat Integritas. Silakan Bu Tati mungkin atau Pak Han ya. Oh iya, begini Pak regulasinya Saiful. ya. Jadi memang pelayanan dasar seperti tadi disebutkan di muka bahwa pelayanan dasar itu kan hak setiap warga negara. Jadi di daerah-daerah itu
setiap warga negara itu harus memperoleh hak dasar itu. Maka dari itu pemerintah pusat itu berkewajiban untuk menerbitkan satu ketentuan mungkin ya namanya peraturan NSPK itu, norma, standar, prosedur dan kriteria. Antara lain misalnya tadi urusan pelayanan dasar pendidikan itu diatur dengan peraturan Menteri Teknis. Dalam hal ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Dikti nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Jadi masing-masing pelayanan dasar itu diatur oleh Kementerian Teknis di pemerintah pusat melalui NSPK itu. Terus yang kedua, dari Kementerian Kesehatan juga menerbitkan satu peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Yang selanjutnya mungkin ada beberapa ketentuan juga dari kementerian teknis yang lain. Mungkin Bu Tati bisa nambahi, Bu Tati. Ya, terima kasih. Kami akan menambahi tadi. Yang ketiga adalah terkait dengan Permen PU dan Perumahan Rakyat itu diatur dalam Permen PU nomor 29/M/2018 tentang standar teknis pelayanan umum di bidang PU dan perumahan. Yang ketiga adalah terkait dengan Permen SOS nomor 9 tahun 2018 tentang standar pelayanan teknis di bidang sosial pada pemerintah kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah Permendagri 121 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan mutu ada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Itu Pak yang menjadi NSPK untuk dasar dalam rangka melaksanakan pelayanan dasar pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi masing-masing urusan itu sudah ada regulasi dengan permen teknis masing-masing, Bu ya. Betul. Jadi tidak tumpang tindih ya. Ya sudah dikhususkan kalau yang kesehatan ya Permenkes semua sudah ada regulasinya. Kesehatan dan perumahan. Iya itu. Itu ada satu urusan dasar pelayanan dasar Bu ya. Itu yang nyangkup jadi satu regulasi itu apa saja Bu? Apa dan apa itu yang jadi satu itu? Dengan itu Pak, regulasi Permen PU dan perumahan itu jadi satu karena kementerian jadi satu. Dua pengampu ya Bu ya, jadi satu urusannya. Satu, tapi jenisnya pelayanan kan dua. Gitu. Terus gini Bu, di kabupaten kota itu kita juga sering yang menangani kaitannya dengan urusan Trantibun Limas ini. Kita kalau masuk ke sana Ibu ya, OPD-nya itu juga tidak satu aja Bu ya. Betul, biasanya ada Satpol Pak, Satpol PP ya, keamanan dan ketertiban dan pelindungan masyarakat. Terus terkait dengan bencana mungkin di sana ada BPBD ya Pak ya. Berarti biasanya itu Pak. Mungkin ada dinas kebakaran kadang terkait dengan pelayanan kebakaran, pemadam kebakaran. Jadi masing-masing kabupaten kota kadang nomenklaturnya beda-beda Pak. Tapi masuk di situ Bu ya. Iya, masuk di situ mengurusi. Jadi tergantung apa namanya urusan itu siapa yang mengampu ya. Betul, terkadang OPD teknik di kabupaten kota. Iya. Sobat Integritas, bincang-bincang kali ini memang begitu cepat waktunya berlalu ya. Alhamdulillah ini di akhir-akhir ini kita nanti minta pada dua narasumber ini karena juga kita dibatasi oleh waktu ya. Kita minta para narasumber untuk memberikan closing statement ya, penutup statementnya. Yang pertama mungkin untuk Pak Han kami persilahkan untuk memberikan closing statementnya ini. Iya, terima kasih Pak Saiful bahwa seperti tadi dijelaskan bahwa SPM adalah merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap warga negara. Maka itu adalah merupakan urusan pelayanan dasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Dan di sini sebagai APIP kita, inspektorat itu juga harus bisa memastikan bahwa apa-apa yang telah diatur di dalam regulasi itu, SPM itu termuat dalam dokumen-dokumen, mulai dari dokumen perencanaan anggaran sampai di dalam dokumen anggaran tersebut.
Iya, Gitu, ya. saya kira itu Pak Iya, Saiful. baik. Dan closing statement-nya kali ini Bu Tati silahkan untuk memberikan Baik Pak, closing kami statement. akan menambahkan bahwa agar pelaksanaan SPM di pemerintah provinsi kabupaten itu Ya. berjalan dengan lancar, efektif, tentunya pemerintah daerah maupun provinsi harus menerapkan 4 tahapan ya Pak terkait dengan penerapan SPM itu dengan baik dan cermat dan teliti ya, terkait dengan pengumpulan data, terus terkait dengan perhitungan, yang ketiga adalah terkait dengan menyusun perencanaan, yang keempat adalah terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar. Jadi 4 tahapan itu harus dilaksanakan dengan baik, tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, Pak Ananto, Bu Tati, kita berikan aplaus dulu. Ya, luar biasa ini. Sudah menjawab semua yang saya tanyakan, Sobat Integritas. Sobat Integritas, sebelum saya tutup tema kali ini dengan SPM, tentu dari saya host, ya, Ahdiar M. Saiful, akan menyampaikan kesimpulan atau garis bawah yang perlu kita sampaikan di sini. Bapak Ibu, SPM standar pelayanan minimal adalah suatu pelayanan yang wajib. Kalau wajib hukumnya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa kan itu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu masyarakat ini mendapat pelayanan dasar ini harus dilaksanakan agar masyarakat menjadi terpenuhi kebutuhannya. Ya. Yang kedua, tentu dalam melaksanakan ini ada regulasinya, yaitu sudah disebutkan tadi dasar hukumnya mulai dari undang-undang sampai permen ya Permendagri dan permen teknis lainnya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup ya, saya punya satu pantun ya, mungkin sudah dengar atau belum, tapi paling tidak akan memberikan satu pantun lah gitu. Buah nanas, buah ceri. Ya. Dicampur gula enak sekali ya. Cukup sekian acara ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Saya host di sini. Saya ucapkan mohon maaf segala sesuatunya apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.